Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini sapaan pagi kita diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudaraku, hari ini kita diajari oleh firman Tuhan supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan apa yang ada dalam diri kita, dengan apa yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup kita, talenta, kemampuan, bahkan kesempatan yang Tuhan percayakan bagi kita. Sama seperti apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius ketika dia harus menjalankan perintah Tuhan dan menjadi seorang anak rohani Paulus untuk memberitakan kabar baik bagi semua orang. Timotius dipanggil dalam kesederhanaannya. Timotius dipanggil karena imannya. Timotius dipanggil justru ketika dia masih muda. Dan mungkin saja Timotius di dalam melayani, meskipun dia melayani dengan sungguh-sungguh, meskipun dia memberikan yang terbaik dalam dirinya untuk melayani Tuhan, tapi Timotius juga pasti menghadapi tantangan dalam hidupnya dalam pelayanannya. Banyak orang yang mungkin merendahkan dia karena umur, karena usia. Mungkin ada pula yang tidak mendengarkan apa yang dikatakan Timotius. Ketika dia berbicara, mungkin ada saja orang yang nyeletuk atau mungkin tidak percaya dengan apa yang dia katakan karena usianya yang masih muda. Mungkin orang berpikir bahwa dia kurang pengalaman atau lain sebagainya. Saudaraku, hari ini kita belajar bahwa dari kehidupan Timotius, apa yang disebutkan Paulus kepadanya adalah sebuah kekuatan. Bahkan ini adalah sebuah komitmen di dalam pelayanan. Pelayanan ini bukan karena usia kita, muda atau tua, bukan karena pengalaman kita, atau justru bukan atas kemampuan kita yang mungkin wah atau mungkin banyak talenta yang kita miliki, bukan hanya sebatas seperti itu. Tapi saudaraku, meskipun yang kita miliki sedikit, tapi kalau kita berikan yang terbaik dari diri kita, itu juga semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka Paulus mengajarkan kepada Timotius supaya lebih sungguh lagi di dalam melayani Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kalimat ini mengatakan supaya Timotius tidak hanya melihat kemudaannya di dalam pelayanan. Timotius tidak hanya berpaku di dalam masa-masa mudanya di dalam pelayanan. Tapi dia mampu meneruskan pelayanan itu karena Tuhan yang memberkati dia. Karena Allah memakai dia dengan luar biasa. Bahkan di dalam usia yang masih muda sekalipun, Timotius bisa menjadi berkat. Timotius bisa menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita bagi sekitarnya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Menjadi teladan, menjadi berkat adalah sebuah tugas dan tanggung jawab kita. Ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan, ketika kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, dan ketika kita merasakan Tuhan sangat mengasihi kita, sebagai orang yang tahu mengucap syukur, sebagai orang yang tahu bagaimana caranya bisa bersyukur kepada Tuhan, tentu kita memakaikan apa yang ada dalam diri kita supaya bisa menjadi berkat juga bagi orang di sekitar kita. Menjadi teladan, menjadi contoh. Artinya saudara yang terkasih, kita menjadi orang-orang atau alat Tuhan untuk bisa menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang lain, supaya orang lain juga bisa menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Teladan seperti apa
yang dimaksudkan oleh Paulus kepada Timotius, teladan di dalam perkataan, teladan dalam tingkah laku, teladan dalam kasih, teladan dalam kesetiaan, dan teladan dalam kesucian. Saudaraku yang terkasih, meskipun masih muda, Timotius diperingatkan oleh Paulus supaya bisa menjadi contoh, supaya bisa menjadi teladan bagi orang lain dalam perkataannya. Jadi Timotius harus menguasai diri, menguasai perkataannya. Supaya apa? Supaya dari perkataannya itu bisa memberikan motivasi bagi orang lain. Dari perkataannya itu orang-orang bisa merasakan kasih Tuhan. Dari perkataannya ada semangat, ada motivasi hidup, bahkan spirit untuk melayani lebih. Artinya Timotius diajari supaya bisa menjadi contoh, memakaikan perkataannya dengan baik bagi setiap orang yang mendengarnya. Menjadi teladan di dalam tingkah laku. Tingkah laku perbuatan sehari-hari, apa yang dilakukan, apa yang direncanakan, dan apa yang terus bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Paulus mengajak Timotius supaya meskipun dia masih muda, dia bisa menguasai dirinya, menguasai tingkah lakunya, menguasai perbuatannya. Artinya hidup tidak sembrono, hidup tidak hanya memilih-milih mau melakukan ini atau itu, tapi memilih untuk melakukan yang baik dalam setiap perbuatannya. Memilih untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga apa yang dia lakukan itu boleh menjadi kesaksian hidup bagi orang lain. Meskipun dia masih muda, tapi Timotius bisa menjadi saksi, menjadi teladan melalui tingkah lakunya. Demikian juga di dalam kasih. Artinya saudaraku, untuk mengasihi bukan dilihat dari usia, tapi untuk mengasihi itu adalah sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk bisa memperlihatkan kasih Tuhan dalam hidup kita dengan cara mengasihi orang lain. Artinya hidup dalam kasih adalah hidup bagaimana menghargai pemberian Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian juga Paulus mengajak Timotius untuk bisa setia dalam hidupnya. Salah satu hal yang boleh disebutkan harus dikejar dalam hidup kita adalah hidup setia. Setia kepada Allah, setia kepada pasangan kita, setia kepada orang-orang yang menjadi teman kita. Kesetiaan adalah sesuatu yang paling penting juga di dalam menjaga hubungan dengan orang lain. Karena kalau kita tidak setia, tentu saja itu mencerminkan bagaimana Allah kita. Jadi kalau Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang mengingat segala janjinya, Allah yang melihat apa yang Dia lakukan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, meskipun masih muda, harus memperlihatkan kesetiaan kita juga di dalam hidup kita. Bahkan juga adalah kesucian kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, Allah yang kudus, sehingga Dia juga mengajari kita supaya kita hidup kudus, menjaga kesucian kita di dalam Tuhan. Jadi hari ini saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diajari supaya bisa menjadi teladan, menjadi saksi dalam hidup kita, menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menceritakan kebaikan di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menerima berkat Tuhan dalam hidup kita dengan cara membagikan juga, menjadi alat juga bagi orang lain, menjadi berkat juga bagi orang lain. Untuk menjadi berkat, untuk menjadi teladan, bukan persoalan usia, bukan persoalan waktu, tapi saudara yang terkasih, persoalannya adalah bagaimana kita menikmati hidup kita, memakaikan hari kita, memakaikan waktu yang diberikan Tuhan bagi kita, supaya kita bisa menjadi saksi bagi orang lain. Bukan persoalan tua atau muda, tapi persoalannya adalah bagaimana kita bisa hidup di dalam Tuhan dan menjadi teladan bagi sekitar kita, menjadi teladan dalam perkataan kita. Perkataan kita menjadi motivasi bagi orang lain. Orang lain semakin bertumbuh dalam iman ketika kita berbicara, menjadi teladan dalam tingkah laku kita,
menjadi teladan dalam kesetiaan kita, dan menjadi teladan di dalam perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan bagi orang lain, bahkan dalam kekudusan kita untuk Tuhan. Jadi hari ini saudaraku, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan rasakanlah bahwa Tuhan sudah menebus kita, sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi kita, sehingga ketika kita mau bersyukur bagi Tuhan, kita harus menjadi alat Tuhan, memberitakan kabar sukacita, kabar baik bagi sekitar kita, dan kita menjadi teladan dalam setiap perkataan kita, tingkah laku kita, kesetiaan kita, kesucian kita, dan juga dalam perbuatan baik kita bagi sesama kita. Mari kita boleh bersatu hati untuk bisa melihat kembali kira-kira kemampuan apa yang kita miliki dalam hidup kita, supaya kita dipakai Tuhan menjadi luar biasa, jadi alat Tuhan mengabarkan kabar sukacita di sekitar kita. Terpujilah nama Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala berkat Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami, buat segala kasih karunia Tuhan yang boleh kami nikmati dalam hidup kami. Kami tahu kami adalah orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sehingga kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Pakai kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi luar biasa di dalam kasih Tuhan, dan ajar kami supaya kami bisa hidup dalam terang kasih-Mu. Ajar kami supaya kami bisa menjadi teladan dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, tingkah laku kami, kesetiaan, bahkan kesucian kami. Dari semua teladan itu, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Bapa yang dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami mau serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkaulah yang mengangkatkan kami dan memulihkan kami dalam setiap keadaan kami, sehingga di dalam setiap waktu yang ada, dalam keseharian kami, dalam kesempatan hidup kami, nama Tuhan semakin ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampunkan kami akan segala pelanggaran dosa kami, sehingga kiranya kami tetap layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Sebab kami datang berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Amin.